Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-soleha? Ayah bunda di rumah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat dan selamanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Ibu Lisda yang akan menjelaskan materi tentang operasi hitung campuran pada pecahan. Baiklah anak-anak, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Robbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Luruskan niat kita bahwa kita belajar semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kalian tentu masih ingat apa saja sih jenis-jenis pecahan. Nah, jenis-jenis pecahan diantaranya ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada desimal, dan ada persen. Yang bagaimana pecahan biasa itu? Contohnya adalah 2/5. Sedangkan pecahan campuran contohnya adalah 21/4. Desimal contohnya 0,5 dan persen contohnya 35%. Nah, sekarang apa saja jenis-jenis operasi hitung? Kalian tentu masih ingat bahwa operasi hitung diantaranya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di dalam operasi hitung ada aturan yang berlaku di mana Ibu singkat dengan kur kabataku. Apa itu kur? Kur itu adalah kurung. K-nya kali, ba-nya bagi, ta-nya tambah, dan ku-nya adalah kurang. Kenapa Ibu menempatkan kur kabataku? Karena tanda kurung lebih kuat daripada operasi hitung kali, bagi, tambah, dan kurang, dan tanda kali dan bagi lebih kuat dibanding tambah dan kurang. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mempunyai 3 buah contoh soal. Soal yang pertama adalah hasil dari 5/6 ditambah 23/4 dikurang 5/8 adalah, kita lihat di sini tandanya ada tanda tambah dan kurang. Ternyata sama kuat. Dan pecahannya pun terdiri dari pecahan biasa dan pecahan campuran. Maka jawab di sini karena penjumlahan dan pengurangan, maka kalian boleh menggunakan cara pengelompokan di mana bilangan bulat kita dahulukan. Yang 5/6 ditambah 23/4 dikurang 5/8 terdapat bilangan bulat yaitu 2. Kita tuliskan 2-nya. Kemudian kita lihat penyebutnya ada 6, 4, dan 8. Berapakah KPK dari 6, 4, dan 8? Ternyata KPK dari 6, 4, dan 8 adalah 24. Selanjutnya, setelah sama penyebutnya, kita bagi 24 dibagi 6 adalah 4, dikali 5 adalah 20. Kita simpan sebagai pembilang pertama. Kemudian 24 dibagi 4 adalah 6 dikalikan dengan 3 sama dengan 18. Kita simpan sebagai pecahan yang kedua. Dikurang 24 dibagi 8 adalah 3 dikali dengan 5 adalah 15.
20 ditambah 18 adalah 38, dikurang 15 adalah 23. Kita tuliskan kembali bilangan bulatnya yaitu 2, 23 per 24. Contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan ada pecahan biasa. Kalian harus menentukan hasil dari 1/3/5 dikali 1,2 dibagi 2/3 adalah, jawab, kita samakan dulu jenis pecahannya. Di sini kita ada pecahan campuran, kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa, yaitu 5 dikali 1 adalah 5, ditambah 3 menjadi 8. Jadi untuk 1/3/5 adalah 8/5. Karena ini pecahan desimal, kita ubah menjadi pecahan biasa. Karena di belakang koma 1 angka, maka 1,2 menjadi 12/10. Kita tuliskan tanda kalinya, kali 12/10. Nah, sedangkan tanda bagi, ingat, untuk pembagian pecahan, kalian harus mengubah bagi ini menjadi kali. Dan 2/3 ini harus kalian rubah pembilangnya menjadi penyebut dan penyebutnya menjadi pembilang. 2/3 harus kita rubah menjadi 3/2. Maka kita ubah bagi menjadi kali, 2/3 kita rubah menjadi 3/2. Nah, setelah ini apakah ada yang bisa dicoret? Artinya dicoret adalah disederhanakan atau dibagi. Ternyata di sini 8 bisa dibagi 2. 8 bagi 2 adalah 4. Selanjutnya ada lagi yang bisa kita sederhanakan atau kita coret. Nah, di sini ada 12 dengan 10. Masing-masing dibagi 2. 12 dibagi 2 adalah 6 dan 10 dibagi 2 adalah 5. Apakah masih ada lagi yang bisa dicoret? Ternyata sudah tidak ada. Kita kalikan 4 dikali 6 adalah 24. 24 dikali 3 adalah 72. 5 kali 5 25, maka 72/25. Di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka bisa kita sederhanakan, kita ubah menjadi pecahan campuran. 72 dibagi 25 adalah 2. 2 kali 25 50, masih ada sisanya 22. Maka menjadi 22/25. Dan contoh soal yang terakhir adalah di sini Ibu mempunyai bilangan pecahan desimal, persen, pecahan biasa, dan pecahan biasa. Tandanya adalah ada tanda tambah, ada kali, ada kurang. Kalian harus menentukan hasil dari 1,5 ditambah 20% dikali 2/5 dikurang 3/4 adalah. Kita lihat di sini ada tanda tambah dan kali. Mana yang kuat? Nah, tentu saja yang kuat adalah yang kali. Maka 1,5 kita tuliskan kembali. Yang kali 20% kali 2/5 kita beri tanda kurung, dikurang 3/5. Jadi kita ubah menjadi pecahan biasa. 1,5 ini menjadi 15/10. Ditambah, kita kurungin 20% menjadi 20/100. Ingat, setiap persen pasti harus per 100. Dikali 2/5 dikurang 3/4. Setelah itu kita dahulukan yang ada di dalam tanda kurung. Adakah yang bisa dicoret? Nah, yang bisa dicoret adalah 20 dibagi 5, yaitu 4.
Selanjutnya 15 per 10 ditambah 4 kali 2 adalah 8, 100 kali 1 adalah 100, 8 per 100 dikurang 3 per 4. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya. KPK dari 10, 100 dan 4 adalah 100. Maka kita buat KPK-nya 100 ya. Penyebutnya menjadi per 100. 100 dibagi 10 adalah 10. Dikali 15 adalah 150. 100 dibagi 100 adalah 1. Dikali 8 sama dengan 8. Dan 100 dibagi 4 adalah 25. Dikali 3 sama dengan 75. Maka 150 ditambah 8 adalah 158. Dikurang 75 adalah 83. Pernya adalah per 100. Apakah sudah sederhana atau masih bisa disederhanakan? Ternyata 83 per 100 itu sudah sederhana. Jadi kalian tidak perlu menyederhanakan kembali. Bagaimana kalau misalnya ditanyakannya dalam bentuk desimal? Maka 83 per 100 ini desimalnya adalah 0,83. Ingat, karena di sini per 100 nolnya 2, maka di belakang koma harus 2 angka. Dan bagaimana kalau kita akan menentukan bentuk persen dari 83 per 100? 83 per 100 itu adalah 83%. Jadi 83 per 100 atau dalam bentuk desimalnya 0,83 atau dalam bentuk persennya 83%. Nah, anak-anak, tibalah pada latihan soal di mana kalian harus menentukan hasil operasi hitung campuran pada pecahan di bawah ini. Soal yang pertama adalah 5 2 per 6 ditambah 2 per 3 dikurang 4 per 5. Sedangkan yang kedua adalah 16,8 dikali 3 per 8 dibagi 4 1 per 10. Nomor 3 yaitu kalian harus menentukan 3,5 dibagi 3 per 4 ditambah 3 per 4 dikali 2 per 3. Ingat aturan operasi hitung yang sudah Ibu ajarkan, di mana kalian harus tahu mana yang lebih kuat dan mana yang lemah. Kali dan bagi lebih kuat dibanding tambah dan kurang. Nah, anak-anak, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.